Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat walafiat. Tetap semangat ya. Kita belajar lagi di tema kedua, lanjutan dari kemarin, subtema yang kedua, pelajaran yang kelima dan keenam. Kita akan lebih dekat lagi membahas tentang penyakit pada organ pernafasan. Coba kalian buka buku paket kalian halaman 80 sama 81. Di situ ada beberapa penjelasan tentang macam-macam penyakit pada organ pernafasan. Kali ini Bu Ira juga akan membacakan sedikit contoh, yaitu contoh penyakit. Ada emfisema, kanker paru-paru, dan juga tuberkulosis. Emfisema itu apa sih? Yaitu kerusakan pada jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya sesak nafas yang hebat, kemudian penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya di dalam rokok. Jadi rokok itu bermanfaat atau tidak? Ya, pastinya tidak bermanfaat ya. Kemudian pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Salah satu pola hidup sehat, olahraga, kemudian tidak merokok. Itu juga sehat ya. Kemudian contoh penyakit yang kedua adalah kanker paru-paru. Pertumbuhan sel-sel pada paru-paru yang tidak dikehendaki, yang tidak wajar, dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh itu adalah kanker. Apalagi kalau kankernya ganas, perluasannya ke seluruh tubuh itu cepat sekali pertumbuhannya. Ya. Kemudian gejalanya itu batuk yang terus-menerus, berat badannya sampai turun, nyeri di dada. Nah, kemudian penyebabnya itu rokok biasanya ya. Pengobatannya kemoterapi dan tadiprat. Sangat-sangat tidak enak ya pengobatannya. Jadi jangan sekali-kali kalian mencoba merokok atau sering-sering berada di lingkungan yang tempat orang merokok. Nah, itu kita dikatakan sebagai perokok pasif. Kita tidak menghisap, tapi kita ikut menghirup asapnya. Nah, itu berbahaya. Tuberkulosis atau TB, penyakit paru-paru yang ditandai munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus yang dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya nafas terengah-engah, demam, dan keringat di malam hari. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke. Kemudian menjelaskan properti tari di pelajaran SBD berikut ini dilanjutkan untuk mengetahui apakah fungsi dari properti. Properti fungsinya membedakan jenis tarian yang satu dengan yang lain dan sebagai aksesoris penari. Contohnya, di samping kanan ini ada tari legong apa legong ini. Ini membawa properti berupa kipas. Ada tari payung membawa payung seperti itu. Jadi membedakan antara tarian yang satu dengan tarian yang lain. Tari piring yang membawa piring, bukan namanya tari piring tapi bawa payung, itu berbeda ya. Oke. Terus kita lanjutkan. Untuk pelajaran PPKN, kita akan mempelajari pentingnya nilai-nilai dalam musyawarah. Nilai-nilai pentingnya adalah kita bisa melatih kebersamaan, melatih kebebasan berpendapat, menghargai orang lain ya. Orang lain berpendapat, kita hargai pendapatnya. Kemudian ada persamaan hak di situ. Kita boleh memberikan suara kita, haknya sama. Kemudian lapang dada, menerima hasil. Lapang dada maksudnya di sini kita menerima dengan senang hati, walaupun hasil keputusan musyawarah tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab menyelesaikan atau melaksanakan hasil dari musyawarah tersebut. Kompleks ya. Di sini juga kita bahas tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah sering kalian pakai kemarin, sudah sering kalian buat latihan tentang kapan, siapa, bagaimana, mengapa, kemudian ditulis dalam suatu tabel. Fungsi dari tabel adalah mempermudah kalian untuk untuk lebih memahami daripada maksud tujuan bacaan atau teks. Yang terakhir, apa yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari? Unsur-unsurnya ada gerak tari, seperti musik, kostum, dan tata panggung. Ada juga di buku paket, kalian dilihat halaman 89
Gerak tari ya tentang tari itu sendiri, apa gerakannya yang ada di tari itu, sehingga tarinya menarik. Kemudian properti tadi untuk membedakan tari yang satu dengan yang lain, menyampaikan maksud tari tersebut. Kemudian musik pengiring agar lebih menarik ya. Kemudian kostum juga agar apa yang tema dari tari tersebut bisa disampaikan dengan baik. Tata panggung juga begitu. Cahayanya harus jelas, kemudian apa namanya? Hiasannya itu tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak sangat sederhana sehingga menarik, menyambung antara tarian sama panggungnya, ya. Begitu, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.